Di kesempatan kali ini saya mengomentari sebuah video yang tadi telah kita simak bersama, yaitu karangan remaja yang sholatnya sambil bermain-main. Suatu pelajaran berharga bagi kita. Ayatul munafiki Yang dapat kita salasun ambil dari idza kejadian haddasa ini kadzaba adalah agar wa kita itu idza wa'ada betul akhlafa dalam wa mengawasi idza tumina khana. anak-anak kita itu harus terus lebih ekstra. Karena anak zaman sekarang itu perilakunya lebih menantang dari anak-anak pada era 80-an atau 90-an. Kita ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi 'alal walidi ayyuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabah wa yuzawwijahu idza balagha. Jadi haknya anak kepada orang tua, atau kita balik kewajiban kepada orang tua kepada anak. Yang pertama itu memberikan nama yang baik, nama enak panggilannya, dan memberikan nama itu jangan terlalu ribet. Di zaman-zaman tahun 2000-an ke atas ini nama anak terlalu panjang. Bahkan di era ini jarang sekali seseorang memberi nama anak itu dengan satu kalimat saja. Bahkan sampai tersusun menjadi dari 4 kalimat dijadikan satu. Ini membuat ribet panggilannya ya. Cukup satu kalimat yang bermanfaat, kalimat yang bermakna. Contoh nama Muhammad itu dengan tafaulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika memberi nama, maka beri namalah dengan nama Nabi Muhammad. Itu anjuran. Kalau mau beri nama, ambilkan dari Asmaul Husna, itu harus diberi kata Abdun sebelumnya. Seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Hamid. Itu diberi nama yang baik. Kemudian yang kedua itu mengajari ya, wa yu'allimahul kitabah, mengajarkan kitab, artinya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak punya kesempatan, maka titipkanlah ke pondok-pondok pesantren. Ini yang penting. Dititipkan ke kiai-kiai, ulama-ulama. Tapi jangan salah sekolah, jangan salah pesantren. Kadang-kadang orang NU sekolahnya di luar NU. Bahkan naudzubillah min dzalik disekolahkan di sekolah non muslim. Ini kan salah alamat, tidak benar. Ya kalau muslim sekolahkan di sekolah yang muslim, agar imannya itu terjaga. Terutama di pesantren, karena di pesantren itu pendidikannya lengkap daripada hanya di sekolah di luar pesantren, itu tidak lengkap. Dan di pesantren itu di sana diajarkan berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya diajarkan ilmu saja, tapi diajarkan untuk bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengabdi kepada guru, kepada orang tua, bagaimana hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan antar sesama, itu diajarkan di pesantren. Dididik dovan santun. Wa yuzawwijahu idza balagha, dan ketika sampai pada waktunya untuk dinikahkan, maka orang tua wajib untuk menikahkan.
Ini hak dasar seorang anak kepada orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak. Ya. Jadi anak kelakuannya yang seperti di video di atas itu adalah tanggung jawab pertama, tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua itu mendidik dengan baik, mendidik dengan benar. Kalau tidak bisa mendidik dengan baik dengan benar, maka titipkanlah ke pesantren, ke kiai-kiai, ke ulama, ke ustadz yang mempunyai pesantren agar dididik dengan akhlak yang baik ya. Karena di video tadi itu sudah tergambar bahwasanya anak itu agak liar seperti itu. Kurang pendidikan tata krama dari orang tua. Ya. Kalau anak itu berada di pesantren, anak itu nyantri, dididik dengan baik, maka kelakuannya tidak yang seperti video itu tadi. Gampangnya kalau ditaruh di pesantren, kita itu aman, beda orang tua itu aman sudah. Karena ada pengurus yang menjaga, ada asatid ya, ada kiai. Tapi jangan pasrah penuh. Paling tidak lah, paling lama 1 bulan 1 kali kita sowan ke kiai. Ya sowan bukan hanya bukan pas selalu mengantarkan uang. Ya kalau punya ya tidak masalah. Tapi sowan menanyakan kepada kiai bagaimana perkembangan pendidikan anaknya. Ya ini efek dari hanya sekolah formal saja. Sekolahnya sekolah umum saja. Nah, mohon maaf, pendidikan di luar pesantren betul dididik dengan sopan santun tapi tidak maksimal, tidak seperti di pesantren. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, masa remaja itu penuh dengan kenakalan, nakal yang wajar. Tapi kalau nakalnya sampai kelewatan, bahkan memainkan sholat, ini perlu didikan ekstra dari orang tua. Orang tua jangan sampai kalah dengan anak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya bukan menggurui, dan ini kita belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.